Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita kembali membahas kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada pembahasan bab al-jam'u baina as-salataini fi safar. Bab pembahasan tentang menggabungkan pelaksanaan dua sholat ketika seseorang dalam safar, ketika seseorang dalam perjalanan jauh. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, istilah ini sering kita dengar dan sering kita pakai dan sering kita ungkapkan dengan ungkapan menjamak sholat, yaitu menggabungkan pelaksanaan dua sholat yang waktunya berdekatan untuk ditunaikan di satu waktu sekaligus, entah itu nanti dilaksanakannya di awal waktunya ataukah dilaksanakannya di akhir waktunya, atau yang sering kita dengar dengan istilah jamak takdim dan juga jamak takhir. Kalau misalkan seseorang ingin menjamak dua sholat, zuhur dengan asar, lalu kemudian pelaksanaan sholat asarnya dia tarik ke waktu zuhur, maka ini namanya jamak takdim. Tapi sebaliknya, kalau menggabungkan dua sholat tersebut, dia akhirkan waktunya, yang mana waktu sholat zuhur dia akhirkan pelaksanaannya dan dia kerjakan berbarengan dengan waktu sholat asar, maka ini disebut dengan jamak takhir. Begitu pula dengan sholat maghrib dan juga sholat isya, ya, dan dua-duanya dibolehkan. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih afdol, jamak takdim ataukah jamak takhir, maka jawabannya adalah disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau memungkinkan untuk dilaksanakan jamak takdim, maka lebih afdolnya adalah melaksanakan jamak takdim. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk melakukan jamak takdim dan mengharuskan untuk menjamaknya secara takhir, maka lebih afdol, lebih baik menjamak takhirkan. Contohnya misalkan kalau ada seseorang berada dalam perjalanan sehingga pada saat berkumandang adzan zuhur misalkan, dia masih berada di atas kendaraan dan dia tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat zuhur, maka ketika nanti dia sampai di tempat tujuannya, misalkan ya bertepatan dengan waktu asar, maka sholat zuhurnya ini bisa dia tunda
dan dia mundurkan berbarengan dengan pelaksanaan sholat asarnya. Nah, inilah yang disebut dengan jamak takhir. Pada saat melaksanakan jamak takhir, mana yang harus didahulukan? Apakah mendahulukan sesuai dengan waktu sholatnya, atau disesuaikan dengan sholat mana yang kita kerjakan pada waktu tersebut? Maksudnya adalah dalam kondisi yang tadi, menjamak takhir antara zuhur dengan asar. Zuhur kita mundurkan waktunya, dilaksanakan, dikerjakan di waktu asar. Mana yang harusnya didahulukan? Apakah sholat zuhur lebih dulu, ataukah sholat asar lebih dulu, baru setelah itu sholat zuhur? Maka terjadi khilaf di antara para ulama terkait tentang masalah ini. Sebagian mengatakan bahwasanya tetap melaksanakan asarnya lebih dulu, baru setelah itu mengerjakan sholat zuhurnya. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya mengerjakan sholat zuhurnya tetap didahulukan, meskipun misalkan kita berimam di belakang imam yang sedang sholat asar, maka tetap niatnya adalah sholat zuhur lebih dulu, baru setelah itu melakukan sholat asarnya. Karena hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah perkara yang telah ditetapkan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena dalam urutan salat itu subuh, zuhur, baru asar. Berarti pelaksanaannya adalah harus zuhur dulu, baru setelah itu sholat asar. Meskipun sekali lagi dia mengerjakannya jamak takhir, maka yang harus didahulukan adalah sholatnya sesuai dengan urutannya. Zuhur dulu, baru asar. Begitu pula maghrib dulu, baru isya. Nah, kalau memegang pendapat yang kedua ini, kalau misalkan kita belum sholat maghrib, pengen jamak takhir dengan sholat isya'nya, lalu kemudian kita bermakmum di belakang imam yang sholat isya, itu kan beda jumlah rakaatnya. Kalau zuhur dengan asar gampang, jumlah rakaatnya sama-sama 4. Yang membedakan antara kita dengan imam hanya di masalah niatnya saja. Imamnya niatnya sholat asar, kita sholat zuhur. Yang jadi muskil adalah ketika kita niatnya sholat maghrib, sedangkan imamnya sholat isya. Ini kan beda jumlah rakaatnya. Imamnya 4, kita niatnya maghrib ya di 3 rakaat. Maka gimana cara pelaksanaannya? Dijelaskan oleh sebagian para ulama yang berpendapat yang sama seperti pendapat tadi. Mereka mengatakan bahwasanya pada saat imam di rakaat yang ketiga, maka makmum yang tadi berniat sholat maghrib, maka pada saat dia berada di rakaat yang ketiga dan imamnya akan berdiri ke rakaat yang keempat, maka sang makmum memposisikan dirinya duduk tahiyat akhir. Ya, dia posisikan duduk tahiyat akhir, dan dia tunggu imamnya sampai berada pada posisi yang sama dengan dirinya, yaitu tahiyat akhir. Jadi jangan salam dulu. Berarti dia duduk tahiyat akhir di rakaat yang ketiga sambil menunggu imamnya di posisi yang sama. Begitu imamnya ini tahiyat akhir di rakaat yang keempat, imamnya salam, baru makmumnya salam. Ini tata caranya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang Allah taala a'lam bissawab, ya, terkait tentang mana pendapat yang lebih rajih dalam masalah ini, maka ya Allah taala a'lam, lebih afdalnya adalah dikerjakan sesuai dengan urutannya. Lebih afdalnya, ya, bukan masalah sah dan tidak sahnya. Perbedaan ini hanya berkisar terkait tentang masalah mana yang lebih baik, apakah mengerjakannya sesuai dengan urutannya atau tidak.
Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan menjamak sholat ini tidak hanya berkenaan tentang masalah safar saja. Ya, karena yang namanya jamak sholat ini berkaitan tentang keadaan dan kondisi seseorang. Boleh seseorang itu menjamak sholatnya pada saat dia sakit misalkan. Dibolehkan juga bagi seseorang untuk menjamak sholatnya pada saat turun hujan yang lebat misalkan. Atau boleh juga baginya untuk menjamak sholatnya pada saat safar misalkan. Atau bahkan dia juga boleh menjamak sholatnya bukan karena sakit, bukan karena safar, bukan juga karena turun hujan. Artinya ada kondisi-kondisi mendesak yang mengharuskan dia untuk menjamak sholatnya. Contoh misalkan pada saat kita terjebak macet yang horor, ya seperti ya kemarin dengar-dengar katanya di Puncak itu sempat terjadi macet horor yang menyebabkan seseorang tidak mungkin atau tidak berkeluasaan untuk melaksanakan ibadah sholat pada waktunya. Ya jangankan ya mau sholat, mobilnya aja bergerak tidak. Jangankan mencari masjid terdekat, mobilnya saja itu tidak bergerak berjam-jam lamanya. Maka dalam kondisi yang seperti ini dibolehkan bagi seseorang untuk menjamak sholatnya. Ya, boleh untuk menjamak sholatnya. Tapi dengan syarat, kalau bukan karena hujan, bukan karena safar, bukan karena sakit, dalam kondisi-kondisi tertentu boleh menjamak sholatnya, tapi dengan syarat tidak dijadikan sebagai rutinitas. Kalau dijadikan sebagai rutinitas maka tidak diperbolehkan. Ya misalkan kita pulang kerja biasanya jam 4 atau jam 5. Rumah kita jauh di Bogor sana atau di Bekasi yang paling ujung misalkan, ya Tambun, Cikarang dan seterusnya. Nah, biasanya kalau memaksakan diri untuk pulang di jam 5, biasanya akan sampai rumah bertepatan dengan waktu Isya. Artinya sholat maghribnya bakal kelewatan kalau kita tetap memaksakan pulang jam 5. Maka di saat kondisi yang seperti itu, kita tahu rutinitasnya, biasanya kita macet, akan tertunda pelaksanaan sholat maghribnya, maka nggak boleh ini dijadikan sebagai kebiasaan. Lalu kemudian dia paksakan setiap harinya untuk ya pulang jam 5, begitu sampai di rumah Isya lalu dia menjamak maghrib dengan Isyanya, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi hal-hal yang sifatnya darurat tadi itu baru diperbolehkan kalau sifatnya apa? Insidental, ya kondisional, dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Ya, bukan dijadikan sebagai rutinitas. Dan masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjamak salat ini adalah termasuk bagian dari rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa dan leluasa untuk mengambilnya, maka lebih baiknya, lebih afdalnya adalah diambil dan tidak ditinggalkan. Ya, diambil dan tidak ditinggalkan. Ya, masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini yang akan dibahas pada kesempatan ya siang hari ini. Dalam bab ini ya disebutkan terkait tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fis safari baina salati az-zuhri wal 'asri idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal isya'i. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau safar, ya pada saat beliau safar, dan makna safar ini harus dipertegas. Ya, karena memang
para ulama berselisih pendapat terkait tentang kapan suatu perjalanan itu dikatakan safar atau tidak. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya yang namanya safar itu kembali kepada apa yang menjadi pemahaman, ya, adat setempat. Jadi kalau di suatu tempat mengatakan misalkan dari A ke B itu safar, maka dibolehkan baginya untuk menjamak sholatnya dan berlaku baginya hukum musafir. Sebagian mengatakan bahwasanya yang namanya safar itu harus ditentukan dengan jarak. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'iyah, bahwasanya yang namanya safar itu perjalanan menempuh 80 sampai dengan 85 kilometer. Ya, kilometer ya, bukan masalah waktunya. Jaraknya 80 sampai dengan 85 kilometer. Kalau kurang dari itu berarti tidak disebut sebagai safar dan ia tidak berlaku baginya hukum musafir, sehingga tidak boleh baginya untuk menjamak sholat. Ya, Allah taala a'lam bissawab. Maka ya, mana pendapat yang jauh lebih tepat? Ini dikembalikan kepada keadaan kita masing-masing. Kalau misalkan kita tidak bisa membedakan secara adat kebiasaan mana yang termasuk safar dan bukan safar, maka yang lebih hati-hati pendapatnya adalah pendapat Imam Syafi'i. Ya, kita pakai pendapat Imam Syafi'i. Ya, pakai jarak saja 80 sampai 85 kilometer. Ya, 80 sampai 85 kilometer. Berarti kalau perjalanannya itu belum sampai 80 sampai dengan 85 km, berarti tidak berlaku hukum safar. Tidak boleh menjamak sholatnya. Dan ingat, yang perlu ditekankan di sini adalah pada saat seseorang menjamak sholat, melaksanakan sholat pada saat safar, maka waktu sholatnya itu ngikutin ya di tempat di mana dia sedang berada. Ya, dia ngikutin tempat di mana dia sedang berada, bukan ngikutin waktu ya tempat tinggalnya, bukan ngikutin waktu tempat tinggalnya. Ya, misalkan kalau seseorang melakukan safar dari Indonesia ke negara yang lainnya, ke Saudi untuk umroh dan lain sebagainya misalkan, maka yang jadi patokan waktu sholatnya adalah pada saat dia berada di atas kendaraan tersebut. Kalau misalkan ya dia berada di atas pesawat dan pesawatnya bertepatan dengan di bawahnya ada negara Pakistan misalkan, di bawahnya ada negara India misalkan, Uni Emirat dan lain sebagainya, maka ya waktu sholatnya itu sesuaikan dengan apa? Dengan negara di mana tempat dia berada, bukan ditentukan, bukan disesuaikan dengan waktu apa? Waktu negara yang dia tinggalkan. Nah, ini kejadian, Pak. Ya, kejadian di atas pesawat. Ya, di atas pesawat jam ketika itu sudah menunjukkan sekitar jam 12:30 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat. Ya, 12:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada saat itu pesawat itu kurang lebih ya pada saat itu berada ya pas ya bertepatan di atas negara Pakistan ketika itu. Sebagian penumpang itu ada yang sholat zuhur. Padahal perbedaan waktu kita dengan negara Pakistan itu sudah berbeda. Apalagi terkait tentang waktu apa? Waktu sholatnya. Nah, jadi ada yang seperti ini. Jadi sekali lagi, yang namanya waktu sholat itu kita ngikutin di mana kita sedang berada. Ya, di mana kita sedang berada. Jadi kalau misalkan kita sedang berada di negara tertentu, sudah masuk waktu sholatnya, maka pada waktu itulah kita melaksanakan ibadah sholatnya. Tapi kalau belum masuk waktunya, maka ya ditunda sampai masuk waktu sholatnya, sampai masuk
waktu sholatnya. Ya, ini biasanya ya yang sering terjadi masalah adalah ketika bepergian keluar negeri. Kalau masih di wilayah domestik, insya Allah ya perbedaan waktunya antara satu daerah dengan daerah yang lain itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Ya, tapi beda dengan ya kalau penerbangan internasional. Ini perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain saja itu bisa berbeda beberapa jam, apalagi berkenaan tentang waktu waktu sholatnya. Ya, apalagi berkenaan tentang waktu sholatnya. Jadi, ya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjamak sholat zuhur dengan asar pada saat beliau berada dalam perjalanan, dan demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam menjamak antara maghrib dengan isya. Ya, menjamak maghrib dengan isya. Dan di sini tidak dijelaskan Nabi mengerjakan sholat zuhur dan asarnya menjamak. Ya, zuhur dan asarnya kapan? Apakah di waktu zuhur atau di waktu asar? Apakah jamak takdim ataukah jamak takhir? Begitu pula sholat maghrib dan isya-nya apakah di waktu maghrib ataukah di waktu isya. Ini menunjukkan bahwasannya ya entah jamak takdim maupun takhir itu disesuaikan dengan kondisi seseorang. Karena Nabi SAW disebutkan dalam riwayat yang lainnya, kalau Nabi SAW berangkat safarnya sebelum zuhur, maka Nabi SAW akan melaksanakan sholatnya dengan jamak takhir. Tapi kalau Nabi SAW berangkat safarnya setelah zuhur, maka Nabi SAW melaksanakan apa? Melaksanakan jamak takdim. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini yang disampaikan oleh penulis berkenaan tentang bab menjamak dua sholat dalam safar. Kemudian yang berikutnya, bab yang berikutnya ini masih ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya, yaitu babun qasrus sholati fis safar. Bab pembahasan tentang dibolehkannya mengqasar sholat pada saat seseorang dalam perjalanan jauh. Jadi kalau yang pertama tadi jamak, kalau yang kedua apa? Qasar. Qasar itu artinya meringkas sholat, terutama sholat-sholat yang jumlahnya 4 rakaat, yang harusnya dilaksanakan 4 rakaat ya menjadi 2 rakaat. Ya, berarti yang bisa diqasar hanya 3 waktu sholat saja, yaitu zuhur, asar, dan isya. Ya, selain itu subuh dan maghrib maka tidak bisa tidak bisa diqasar sholatnya. Dan ingat, yang namanya qasar itu hanya berlaku bagi musafir saja. Beda halnya dengan jamak. Kalau jamak sholat tadi dibolehkan bagi orang yang sakit, orang yang ya hujannya deras, orang yang safar, orang yang membutuhkan dalam kondisi-kondisi mendesak tertentu. Tapi khusus masalah qasar sholat, maka ini tidak diperbolehkan kecuali bagi musafir. Khusus berlaku untuk orang yang safar. Maka boleh bagi orang yang safar untuk mengqasar sholatnya. Ya, zuhur yang harusnya 4 rakaat dia kerjakan 2 rakaat. Asar yang harusnya 4 rakaat dia kerjakan juga 2 rakaat. Isya yang harusnya dia kerjakan 4 rakaat dia kerjakan jadi 2 rakaat. Ini namanya apa? Mengqasar sholat. Jadi musafir itu ya mendapatkan 2 kemudahan, yaitu menjamak sholat sekaligus boleh mengqasar sholatnya. Maka boleh orang pengen jamak plus qasar sholatnya, zuhur dengan asar misalkan, dia jamak plus qasar, berarti ngerjainnya dengan cara 2 rakaat zuhur, 2 rakaat apa? 2 rakaat asar. Musafir pengen menjamak qasar antara maghrib dengan isya, berarti maghribnya 3 rakaat, lalu kemudian isyanya 2 rakaat. Ya, ini sekali lagi kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Dan ingat,
Ya, rukhsah musafir itu bukan karena lelah dan bukan karena capek, tapi dilihat dari apa? Dari jarak tempuhnya. Maka musafir, ya hukum musafir beserta dengan keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada mereka itu berlaku baik orang itu safarnya dengan berjalan kaki, dengan menaiki kendaraan binatang, hewan dan lain sebagainya, atau kemudian ya safarnya dengan menggunakan kendaraan-kendaraan yang modern seperti sekarang, kereta api, pesawat dan lain sebagainya, maka tetap berlaku baginya hukum apa? Hukum musafir. Ya, jadi dilihat apa? Jaraknya, safarnya yang menjadikan seseorang itu berlaku baginya hukum musafir. Bisa jadi orang yang menempuh perjalanan sama-sama 2 jam. Tapi yang satunya dihukumi musafir, yang satunya tidak dihukumi musafir. Saya naik pesawat ke Lombok misalkan 2 jam, itu kan ribuan kilometer. Tapi ada orang dari Jakarta ke Puncak itu juga 2 jam. Yang satunya dihukumi musafir, yang satunya apa? Tidak. Ya, yang satunya musafir, yang satunya tidak. Meskipun perjalanannya sama-sama 2 jam. Tapi hukumnya bisa apa? Bisa berbeda. Nah, di sini beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, maqala, beliau berkata, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kana la yazidu fi safari ala raq'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, saya senantiasa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika saya membersamai beliau, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat safar tidak pernah sholat lebih dari 2 rakaat. Tidak pernah sholat lebih dari 2 rakaat. Yang maksudnya adalah apa? Pada saat sholat zuhur, asar, dan juga sholat apa? Sholat isya'nya. Selalu dalam kondisi safar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqashar sholatnya. Ya, selalu mengqashar sholatnya. Demikian pula saya juga pernah membersamai Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini sahabat-sahabat yang terbaik yang membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka semua juga sama, pada saat safar mereka tidak pernah sholatnya lebih dari 2 rakaat. Ya, jadi masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan pada hadis ini, mana yang lebih afdal bagi seorang musafir pada saat melaksanakan ibadah sholatnya? Apakah melaksanakan sholatnya secara itmam, secara sempurna, ataukah mengqashar sholatnya? Yang lebih afdal adalah dia ngambil rukhsahnya dan dia mengqashar sholatnya. Ya, dan dia mengqashar sholatnya. Ya, karena ini sekali lagi adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengqashar sholatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nanti penulis akan masuk ke bab sholat Jumat, dan ada kaitannya juga antara jamak qashar dengan sholat Jumat bagi musafir. Ya, karena kadang-kala seorang musafir itu akan mendapati ya hari Jumat pada saat dia melakukan safar. Maka pertanyaannya, ketika seorang musafir mendapati hari Jumat, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia ikut sholat Jumat bersama dengan orang-orang yang mukim, ataukah dia boleh menggantinya dengan sholat zuhur, sehingga dia boleh untuk menjamak plus mengqashar sholatnya? Lalu bagaimanakah orang musafir yang tadinya dia sholat Jumat bersama dengan orang-orang yang mukim, apakah boleh baginya untuk menjamaknya dengan sholat asar atau tidak? Ini termasuk pembahasannya. Ya, kira-kira mana Pak? Ya, boleh nggak seorang musafir itu untuk mengambil
sholat Jumat bersama dengan orang-orang yang mukim? Jawabannya adalah boleh-boleh saja. Kalau seseorang memilih untuk saya pengen sholat Jumat aja, ya silahkan sholat Jumat. Ya silahkan boleh untuk sholat Jumat. Tapi dengan catatan, kalau musafir itu ikut sholat Jumat bersama dengan mukim, maka artinya dia tidak boleh menjamaknya dengan sholat asar. Artinya dia hanya sholat Jumat saja, nggak bisa asarnya ditarik ke Jumat. Kenapa? Karena antara sholat zuhur dengan sholat Jumat itu berbeda. Ya, itu berbeda. Dan Nabi SAW tidak pernah menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Ya, tidak pernah menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, dan hadis ini cukup populer. Ketika Nabi SAW berkhutbah Jumat, lalu kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki berkata kepada Nabi, wahai Nabi, ya, daerah kami gersam, sudah lama tidak turun hujan, maka doakan agar ya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan turunnya hujan. Lalu kemudian Nabi SAW berdoa, ya, agizna ya Allah, ya, tolonglah kami, ya, lalu kemudian turunkanlah hujan kepada kami. Lalu tidak lama setelah itu turun hujan. Dan hujan pada saat itu turun terus-menerus selama sepekan, gak berhenti-berhenti. Sampai pelaksanaan sholat Jumat yang berikutnya, laki-laki ini datang kembali kepada Nabi SAW, seraya kemudian berkata kepada Nabi, wahai Rasul, hujan tidak berhenti-henti wahai Nabi SAW, dan ini membuat tanaman-tanaman kami, ya, tempat-tempat kami kebanjiran dan lain sebagainya. Maka doakan agar Allah Subhanahu wa taala meredakan hujan. Lalu kemudian Nabi SAW berdoa, minta kepada Allah dengan doa yang insyaallah kita hafal bersama, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'alal akami waz-zirabi wa butunil awdiyati wa butunil awdiyati wa madabitis syajar. Lalu kemudian hujan pun reda. Yang jadi istimbat hukumnya dalam hadis ini adalah pada saat itu, saat sholat Jumat itu turun hujan. Pada saat sholat Jumat turun hujan sebelum laki-laki yang tadi minta didoakan oleh Nabi agar hujannya berhenti. Padahal salah satu di antara sebab dibolehkannya untuk menjamak sholat adalah pada saat hujan deras. Tapi ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tetap sholat Jumat, tapi tidak menjamaknya dengan apa? Dengan sholat asarnya. Ya, maka bagi seorang musafir yang memilih untuk tetap ya sholat Jumat, maka silahkan, boleh baginya untuk sholat Jumat. Tapi konsekuensinya adalah dia tidak boleh menjamaknya dengan sholat asar. Berarti nanti sholat asarnya dikerjakan sendirian di waktu apa? Di waktu asar. Nah, di waktu asar dia pengen melaksanakan sholat asarnya, maka boleh dengan mengkosornya saja. Jadi nggak perlu dijamak. Jadi seperti itu pilihannya. Jadi boleh baginya untuk sholat Jumat bersama dengan orang-orang yang mukim, tapi nggak boleh apa? Menjamaknya. Karena para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya zuhur dengan Jumat ini tidak bisa disamakan status hukumnya, karena mereka berbeda dan perbedaannya itu ada sekitar 30 lebih, disebutkan oleh sebagian para ulama yang membedakan antara zuhur dengan Jumat. Jadi kalau pilih Jumat saja berarti nggak bisa jamak dengan asar, nanti asarnya dikerjakan sendirian pada waktu asar dan boleh dikerjakan dengan dikosor 2 rakaat saja. Tapi kalau kemudian meninggalkan Jumat, artinya saya pengen ganti saja dengan sholat zuhur, saya tidak ikut sholat Jumat, maka boleh untuk dijamak dan dikosor. Dia melaksanakan sholat zuhurnya 2 rakaat plus kemudian menggabungkannya dengan sholat asarnya 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Ya, makanya di sini diletakkan secara apa? Berjajaran oleh penulis, ya, bahas jamak sholat dulu, baru kemudian qasar, baru setelah itu masalah sholat Jumat.
Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Silakan, betul. Ya, Masya Allah. Ya, pertanyaannya bagus. Kalau ada dua orang atau lebih, katakanlah satu orang musafir, satunya lagi mukim, atau lebih dari satu mukim, banyak orang yang mukim. Tapi satu orang yang musafir ini, dia ya di dalamnya, di dirinya ada syarat-syarat menjadi imam itu ada pada dirinya. Ya, contohnya misalkan dia bacaannya baik, paling baik bahkan di antara orang yang sholat tersebut, dan orang yang paling paham paham agama. Ya, orang yang paling paham agama, maka dia berhak untuk menjadi menjadi imam. Dia yang paling berhak untuk menjadi seorang imam. Maka si musafir ini menjadi seorang imam, dia tetap mengambil rukhsahnya, dia tetap mengqashar sholatnya. Adapun makmumnya nanti, maka mereka melanjutkan jumlah rakaat yang tersisa. Berarti kalau misalkan sholatnya sholat zuhur, imamnya 2 rakaat salam, maka yang lainnya makmumnya yang melengkapi dan melanjutkan sholat mereka masing-masing dua rakaat berikutnya. Dan ini pernah kejadian pada saat kami kuliah di Libya dulu. Datang Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala, seorang imam besar di Masjidil Haram. Ya, beliau pada saat itu menjadi imam bagi kami. Padahal kami seluruhnya pada saat itu jumlahnya katakanlah 500 lebih orang, semuanya mahasiswa. Ya, beliau tetap dijadikan sebagai seorang imam. Kenapa? Karena beliau paling baik bacaan Qur'annya dan beliau paling paham agama di antara kami semua. Maka beliau tetap menjadi seorang imam dan beliau tetap mengqashar salatnya. Adapun kami para makmum yang statusnya bukan musafir, maka kami melanjutkan dan melengkapi sholat kami yang 2 rakaat berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya lanjutin sholatnya masing-masing, nambahin yang kurang. Seperti itu gambarannya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Kalau misalkan Pak, enggak perlu. Kalau memang misalkan kita sudah melaksanakan sholatnya dengan jamaah takdim, lalu ternyata kita sampai di tempat tersebut belum memasuki waktu sholat yang berikutnya, masih di waktu sholat yang pertama, maka tidak perlu untuk diulangi sholatnya. Tidak perlu untuk diulangi sholatnya. Sudah sah sholat yang di awalnya tadi. Katakanlah misalkan pada saat kita ingin melakukan perjalanan dari mana? Dari Jakarta ke Yogyakarta misalkan. Ke Yogyakarta, Semarang dan sekitarnya. Yang biasanya kalau naik pesawat jarak tempuhnya berapa? 1 jam kurang lebih. 1 jam kurang lebih. Kalau melakukan ibadah sholat zuhur dan asarnya, misalkan dia jamak takdim di zuhurnya, sebelum naik pesawat dia sudah sholat zuhur dan asarnya di bandara misalkan, lalu ketika sampai di tempat tujuan itu ternyata belum masuk waktu asar, maka dia tidak perlu untuk mengulangi sholatnya, karena sholat yang awal sudah sah. Wallahu a'lam.
Baik, ada lagi? Nah, silakan Pak. Terakhir. Mukim. Ya, Masya Allah. Ya, benar. Jadi kalau misalkan kita statusnya musafir, lalu kemudian kita pengen mampir sholat di sebuah masjid yang ternyata jamaahnya belum tuntas, jamaahnya belum kelar, atau bertepatan dengan iqamah misalkan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sholatnya tetap di qashar, ataukah kita sholatnya ngikutin sholat orang-orang yang mukim? Maka jawabannya adalah kita ngikutin sholatnya orang-orang yang mukim. Ya, jadi kalau misalkan ya kita sampai di tempat tersebut, ya di tempat tersebut, ya di waktu asar dan bertepatan dengan orang tersebut sedang mengerjakan sholat apa? Sholat asar, maka kita tetap seperti tadi niatnya adalah kita tetap sholat zuhur, tapi apa? Bermakmum di belakang imam yang sholat apa? Sholat asar, sehingga dikerjakannya tetap sempurna 4 rakaat. Atau misalkan kita berangkat dari rumah sebelum zuhur, lalu kemudian kita mampir di sebuah masjid yang ternyata pada saat itu bertepatan dengan iqamah sholat zuhurnya, maka apa yang kita kerjakan sama seperti tadi, kita sholat zuhur sama mereka 4 rakaat secara sempurna. Begitu selesai salam sholat zuhur, baru setelah itu kita menjamaknya dengan sholat asar. Sholat asarnya 2 rakaat. Jadi kalau kita ketemu sama imam yang mukim, maka afdalnya adalah kita apa? Kita sholat sempurna sebagaimana mereka. Ya, kita ambil rakaatnya secara sempurna. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Cukup ya. Baik, ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.